Konon katanya, sumur kayu walang ini dipercaya dulunya merupakan tempat pemandian para bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngelak Barokah. Hari ini, Kamis tanggal 31 Juli 2025, Masika berada di depan Masjid Desa Budur. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Budur adalah nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nama Budur tidak terlepas dengan nama Ki Brajanata. Ki Brajanata hidupnya pada zaman Prabu Siliwangi. Ki Brajanata tidak pernah hidup menetap. Ki Brajanata senangnya hidup mengembara sesuka hati. Sebenarnya, banyak kerajaan yang meminta Ki Brajanata untuk menetap di kerajaannya untuk mengajarkan ilmu kanuragan atau untuk menjadi penasehat raja. Sebab Ki Brajanata itu dikenal sakti mandraguna. Badannya besar dan tinggi, kekar dan ganteng. Rambutnya lurus hitam panjang, kulitnya sawo matang, dan juga sifatnya bijaksana di seluruh persoalan dan senang guyon. Ki Brajanata ada yang menawarkan pangkat, jabatan, dan lain-lain, cuman tersenyum dan mengucap terima kasih lalu pergi. Ki Brajanata setiap harinya mengembara mencari pengalaman dan pengetahuan sambil membantu kalau ada rakyat yang tertindas. Sampai datang di masanya Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu cucunya Prabu Siliwangi, Ki Brajanata mulai menetap di salah satu hutan yang beliau sebut dengan nama Sura. Sebab waktu pertama menetap di hutan tersebut pada bulan 1, yaitu bulan Jawa, namanya Sura. Makanya tempat tinggalnya disebut Sura. Ki Brajanata membuat gubuk di tepi sumur ada kayu malangnya. Sumur itu di zaman dahulu sebagai tempat mandi dan keperluannya para bidadari yang turun dari kayangan. Cuman sekarang sumur itu disebut sumur kayu walang. Tidak diketahui pasti mengenai asal-usul dari sumur kayu walang ini, karena ini sudah ada sejak zaman dahulu, yakni sejak zaman Prabu Siliwangi ada seorang tokoh yang bernama Ki Brajanata. Beliau seorang pengembara dan beliau menemukan sumur ini dan konon katanya membangun sebuah gubuk untuk singgahnya. Dan dipercaya pula sumur kayu walang ini merupakan bekas pemandian dari para bidadari yang turun dari kayangan. Wallahu a'lam. Untuk sampai ke sumur walang ini, teman-teman bisa mengikuti jalan dari samping kanan masjid arah ke barat. Di situ kita ikuti jalan kecil, kemudian belok ke kiri dan melewati jembatan. Di sebelah kiri akan ada plang yang bertuliskan Cagar Budaya Situs Keramat Buyut Kayu Walang.
Oke teman-teman, sambil melihat situasi dan kondisi sumur kayu walang ini, masihkah akan melanjutkan kisah dari Ki Brajanata. Di suatu hari, Ki Brajanata bepergian. Ki Brajanata datang di salah satu langgar, atau kita sebut tajuk atau musola. Tajuk yaitu tempat yang kudu dijuk-juk. Musola yaitu tempat sholat. Cuman Ki Brajanata tidak mau masuk. Inginnya hanya cari pengertian dari luar saja. Dari jauh, Ki Brajanata mendengarkan Syekh Syarif Hidayatullah lagi memberikan ceramah atau nasihat kepada para rakyat Cirebon, membahas masalah syahadat dan sholawat. Di dalam langgar, tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah mengucap salam. Assalamualaikum. Ki, jangan ngaji kuping saja. Silahkan masuk. Rakyat Cirebon yang berada di dalam langgar sangat kaget dan heran. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah mengucap salam dan bicara begitu untuk seseorang. Mengucap salam dan bicara sama siapa, pikir mereka. Salah satu rakyat Cirebon bertanya kepada Syekh Syarif Hidayatullah, Kanjeng, mengucap salam dan bicara dengan siapa? Sedangkan yang ngaji sudah ada di dalam semua. Syekh Syarif Hidayatullah menjawab, di luar ada tamu. Syekh Syarif Hidayatullah memang insan yang weruh ing sejerone winara. Ketika Syekh Syarif berdiri dan mendekati Ki Brajanata, Ki Brajanata tersenyum dan malah cepat-cepat lari. Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati ikut tersenyum melihat tingkah lakunya Ki Brajanata. Syekh Syarif Hidayatullah dengan Ki Brajanata sama-sama mengerti, jadi tidak sakit hati. Rakyat Cirebon bertanya kepada Syekh Syarif Hidayatullah, Kanjeng, siapa sejatinya aki-aki gagah mau? Mau di sini artinya tadi, barusan. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menjawab, sejatinya aki-aki gagah itu insan budur, artinya lebih, linui atau bahasa Arabnya purnama yang menyinari. Anta syamsun, anta badrun. Ini mah untuk Kanjeng Nabi. Mulailah saat itu wong Cirebon kalau menyebut tempatnya Ki Brajanata dengan sebutan budur. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.